Selamat siang, Miss Wiwin dan kawan-kawan sekalian. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai salah satu metode yang bersifat new atau lama metode, yaitu waterfall metode dan Kanban metode. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung lanjut ke penjelasannya. Silakan dimulai oleh Marco. Old approach, yaitu waterfall methodology, di mana membangun sebuah sistem secara keseluruhan, kita memerlukan beberapa tahapan atau langkah-langkahnya. Metode perangkat lunak ini juga dikenal dengan SDLC atau Software Development Life Cycle, di mana metode waterfall merupakan pendekatan dengan SDLC untuk mengembangkan perangkat lunak, yang biasanya dimulai dari tahap kebutuhan sistem seperti apa, lalu selanjutnya ke tahap analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Waterfall ini dijalankan dengan step by step, yang diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap lain. Maka dari itu dinamakan waterfall. Selanjutnya, prosedur pelaksanaannya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama requirements definition, yang kedua system and software design, yang ketiga implementation and unit testing, yang keempat integration and system testing, yang terakhir operation and maintenance. Yang pertama requirement definition. Jadi sebelum kita mengembangkan sebuah perangkat, kita harus memahami informasi apa dulu customer butuhkan dalam perangkat ini. Caranya melakukan diskusi, observasi, survei, dan wawancara. Lalu dari informasi yang kita dapatkan dapat diolah dan dianalisa sehingga mendapatkan data informasi yang lengkap mengenai kebutuhan customer. Yang kedua, sistem and software design. Informasi yang sudah didapatkan melalui analisa, pada tahap ini kita mengimplementasikan dengan desain. Tujuannya untuk membantu memberikan gambaran keseluruhan tentang apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, implementation and unit testing. Merupakan tahap pemrograman yang dimana melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap modul sistem yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan. Yang keempat, integration and system testing. Setelah unit testing modul tadi yang dikembangkan dan diuji tadi, selanjutnya diintegrasikan atau disatukan ke dalam satu sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, maka selanjutnya dicek dan diuji dalam sistem secara menyeluruh untuk mengetahui sistem dapat berjalan dengan sempurna atau tidak. Yang kelima, operation and maintenance, yaitu tahap akhir dalam metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi lalu dioperasikan oleh customer dan dilakukan pemeliharaan. Pada saat pemeliharaan sangat memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahapan sebelumnya. Jadi pemeliharaan ini meliputi berbagai perbaikan, yaitu perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistemnya, dan peningkatan penyesuaian sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Justin. Oke, terima kasih Marco. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelebihan, kekurangan, dan contoh kasusnya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari kelebihannya. Kelebihan yang pada metode waterfall terdapat 3, yaitu yang pertama sistem rangkaian yang jelas, yang dimana itu memiliki alur yang sangat jelas, yang bisa membuat proyek tersebut akan menjadi mendetail dan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Yang kedua itu mendapatkan akhir yang jelas. Yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya kita menggunakan metode ini kan berarti kan kita butuh analisa data yang jelas dan lengkap. Terus kita itu juga harus memiliki tujuan akhir yang jelas sehingga produk yang akan dihasilkan itu pasti akan sesuai dengan konsep yang kita rancang dari awal. Yang ketiga terakhir itu adalah dokumen yang terstruktur. Jadi salah satu kelebihan yang di sini adalah itu setiap progres dan informasi dapat tercatat dan dapat diakses oleh pihak lain, yaitu para pengembang. Selain itu, terdapat kekurangan pada metode waterfall, yaitu yang pertama adalah tidak fleksibel. Jadi kalau misalnya di tengah jalan, tiba-tiba klien memiliki perubahan visi atau misalnya ada ingin perubahan, maka pengembang itu juga akan terpaksa harus
menghapus dari konsep ke awal dan harus mengulangnya kembali. Yang kedua itu menghabiskan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya kita ulang lagi dari awal pengajaran, pasti itu juga akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga sangat tidak efisien dan pengajaran ini tidak bisa dilakukan secara paralel. Yang ketiga adalah diperlukan cost yang besar atau biaya yang besar. Jadi kalau misalnya ada klien yang tidak puas dan ingin revisi, maka itu kan kita butuh pengerjaan ulang. Maka dari itu, kalau misalnya kita melakukan pengulangan, pasti kita membutuhkan biaya dan tenaga yang cukup besar. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus yang akan digunakan pada metode waterfall, yaitu salah satunya adalah sistem operasi komputer, yang dimana memiliki fungsi yang sangat kompleks, sehingga kalau misalnya dalam pengembangannya itu kan pasti membutuhkan analisa yang cukup yang harus dimiliki oleh sistem operasi tersebut. Terus kalau misalnya eh, sistem operasi komputer kalau misalnya mulai kompleks itu, kita itu harus juga seragam dan banyak digunakan oleh user sehingga dapat menyupport dan dapat dilakukan update secara berkala pada sistem operasi tersebut agar eh, tidak terkesan ketinggalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kalista. Baik, terima kasih Justin. Salah satu metode pendekatan baru dalam membangun sistem informasi adalah Kanban yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti tanda visual atau kartu. Metode Kanban ini banyak digunakan dalam model Agile SLDC sebagai metode visualisasi manajemen. Dalam penerapan metode Kanban, terdapat 5 prosedur yang harus dilakukan, yaitu pertama, memvisualisasikan alur kerja. Tahap pertama dalam menerapkan metode Kanban adalah dengan membuat visualisasi model proses atau alur kerja proyek yang penting untuk dapat memahami alur kerja yang harus dilalui dalam sebuah proyek. Untuk mendapatkan visualisasi tersebut, sangat diperlukan Kanban board yang berupa papan baik dalam bentuk papan fisik atau digital pada software tertentu yang berfungsi untuk merepresentasikan tampilan proyek. Kanban board umumnya dibagi menjadi 3 kolom, yaitu to do untuk daftar tugas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir proyek, in progress untuk tugas-tugas yang sedang dilakukan, dan done untuk tugas-tugas dalam proyek yang telah berhasil diselesaikan. Pada setiap kolom ini akan ditempelkan Kanban cards yang mewakili setiap tugas dalam tahapan proyek, serta berisi informasi mengenai detail-detail tugas. Setiap kartu tugas yang berhasil diselesaikan akan dipindahkan ke kolom di sampingnya, sehingga tim dapat mengetahui perkembangan atau kendala terkait proyek tersebut. Lalu yang kedua adalah membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Agar tidak kehilangan fokus, maka sangat diperlukan untuk menetapkan batasan jumlah pekerjaan atau tugas yang sedang berlangsung di setiap tahapan dalam Kanban board. Dengan begitu, tim dapat menjaga fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan baru. Dan yang ketiga adalah mengukur dan mengelola alur kerja. Dengan menggunakan metode Kanban, kita harus mengamati dan menganalisa efisiensi proses alur kerja dengan baik dan mengenali kendala yang dapat mengakibatkan penundaan pada proyek, serta menganalisis apa saja yang perlu ditingkatkan dalam prosesnya. Lalu yang keempat adalah membuat kebijakan secara eksplisit. Dalam menerapkan metode Kanban, kita harus memastikan proses dan tujuan proyek didefinisikan dan diinformasikan dengan jelas kepada semua orang dalam tim. Hal ini diperlukan agar masing-masing anggota tim tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah menggunakan umpan balik dan perbaikan yang berkelanjutan, di mana demi menyelesaikan tugas dengan efektif, diperlukan pertemuan rutin untuk memberikan umpan balik kepada seluruh tim. Dalam penerapan metode Kanban, dibutuhkan evaluasi, analisis, dan peningkatan yang konstan demi meningkatkan efektivitas. Lalu, kelebihan dan kekurangan akan dilanjutkan oleh Matthew. Oke, terima kasih Kalista. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan dari menggunakan Kanban. Kanban sangat cocok digunakan pada organisasi yang sudah memiliki proses kerja yang ingin ditingkatkan dari waktu ke waktu tanpa mengganggu seluruh sistem. Dan Kanban juga biasa digunakan ketika hanya dikerjakan oleh satu orang atau tim kecil. Untuk pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan dan proyek pemeliharaan, Kanban akan menjadi pilihan yang cocok. Dalam menggunakan Kanban, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut adalah
fleksibel. Dengan memvisualisasikan pekerjaan yang dilakukan, kita dapat mengetahui bottleneck dan kesalahan yang dapat dengan mudah diubah. Memperlihatkan WIP. Dengan mengetahui work in progress, tim dapat menentukan kapan dan seberapa cepat suatu tugas harus diselesaikan. 3. Memudahkan dalam menjaga flow pekerjaan. Dengan sistem ini, Agile Coach dapat menjaga agar setiap tugas dapat diselesaikan dan rilis produk berjalan lancar. 4. Mempromosikan kebersamaan. Dengan menggunakan Kanban, tim harus belajar memiliki kebiasaan yang baik dan pola kerja yang baik seperti saat ada masalah. Masalah tersebut harus diselesaikan secara cepat di hari itu juga dengan tatap muka. Ini adalah beberapa kelebihan dari menggunakan Kanban. Namun di setiap kelebihan selalu ada kekurangan. Dalam hal ini, kekurangan dalam menggunakan Kanban adalah 1. Memerlukan pengawasan penuh pada board. Walaupun dapat dianggap sebagai keuntungan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa board Kanban tersebut harus selalu dipantau untuk menjaga agar kartu-kartu pada board tidak kadaluarsa sehingga justru dapat merugikan. 2. Berpotensi kompleks. Karena Kanban adalah metode yang sangat fleksibel, sangat mungkin bagi sebuah board menjadi terlalu direkayasa sehingga menjadi terlalu kompleks. Beberapa contohnya adalah terlalu banyak kartu atau jenis kartu. Namun, apapun alasannya, kompleksitas tersebut dapat mengakibatkan sistem terlalu sulit untuk dimengerti dan digunakan. Terakhir, kemungkinan bottleneck. Jika tim tidak memiliki rencana dan tidak baik dalam menghadapi kartu-kartu yang terblok, maka berpotensi tersangkut dalam waktu yang lama. Walaupun kekurangan ini juga sering terjadi pada metode-metode lain, kejadian ini sangat merugikan dalam metode Kanban, karena terfokus pada kartu yang menyebabkan kesulitan dalam membuat jadwal dan mencapai tujuan. Inilah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.